Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bedawi, NIM 63030 20102, yang akan menjelaskan sumber-sumber hukum akuntansi syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. In tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sumber hukum Islam salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci utama dalam agama Islam. Kalam Allah Subhanahu wa taala yang dipercayai Muslim bahwa kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini terbagi ke dalam beberapa surat, yaitu 114 surat, 30 juz, 6.666 ayat. Selain itu, sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran juga membawa fungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia hingga akhir zaman, penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya, dan sumber pokok ajaran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah As-Sunnah. Sunnah dalam Islam mengacu kepada sikap, tindakan, ucapan, dan cara Rasulullah menjalani hidupnya, atau garis-garis perjuangan yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sunnah merupakan sumber hukum kedua dalam Islam setelah Al-Quran. Berdasarkan bentuk penyampaiannya oleh Rasulullah, sunnah dibagi menjadi 3 macam, yaitu qauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Macam-macam sunnah memberikan dasar tidak hanya untuk hukum-hukum utama Islam, tetapi untuk bahkan kegiatan yang paling duniawi. Macam-macam sunnah menjadi salah satu tuntunan hidup umat muslim. Yang ketiga adalah ijma'. Ijma' adalah kesepakatan sejumlah para ahli yang berkompeten mengurus umat dari umat Nabi Muhammad SAW pada suatu masa atas hukum suatu kasus. Konsensus semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara mengenai suatu kasus. Ijma' merupakan satu prinsip untuk menjamin kebenaran hukum yang muncul sebagai hasil penggunaan qiyas dan merupakan pembatas terhadap qiyas. Imam Syafi'i memandang ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang terakhir yaitu qiyas. Qiyas adalah menyamakan suatu yang tidak memiliki nas hukum dengan suatu yang ada nas hukum berdasarkan kesamaan ilat atau kemaslahatan yang diperhatikan syara. Qiyas juga dapat diartikan sebagai kegiatan melakukan padanan suatu hukum terhadap hukum lain. Mengenai dasar hukum qiyas bagi yang membolehkannya sebagai dasar hujjah ialah Al-Quran dan Al-Hadis dan perbuatan sahabat dan akal. Adapun dasar-dasar ajaran Islam. Yang pertama, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah adalah intisari atau pokok dalam agama Islam, yang mana intinya adalah menegaskan bahwa Allah satu-satunya Tuhan.
dan satu-satunya yang berhak disembah atau diibadahi, menegaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang harus diteladani oleh seorang muslim, serta mengetahui, meyakini, dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Syariah secara sederhana ialah jalan yang jelas yang ditunjukkan Allah kepada umat manusia. Jalan ini berupa hukum dan ketentuan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW, ijma' dan qiyas. Akhlak adalah yang berkaitan dengan tingkah laku manusia yang dilakukan dengan sengaja, yang muncul dari dorongan jiwa secara spontan. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari dan memberi petunjuk bagaimana berbuat kebaikan dan menghindari dari keburukan, sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Maqasid syariah. Al-Ghazali mencetuskan bahwa maqasid syariah tercermin dalam 5 hal pokok, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Setiap hukum atau aturan yang mengandung 5 prinsip ini, maka ia dinamakan maslahat. Cukup itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.